Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya kalian semua? Sehat? Sehat ya? Oke, masih semangat untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Semangat ya. Oke, kita cek semangat dulu ya untuk dipimpin oleh Abdul. Oke, Abdul pimpin semangat teman-temannya untuk pada pagi hari ini. Oke, mantap. Kalian udah semangat semua nih untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum memulai materi yang Bapak sampaikan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh siapa ya? Ketua kelas ya. Oke, ketua kelas yaitu Abdul. Silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke. Dah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak bisa mengajar untuk kalian semua yang insya Allah apa yang Bapak sampaikan mendapatkan manfaat untuk kalian semua. Nah, sebelum memulai juga kita alangkah baiknya kita absen terlebih dahulu ya siapa yang tidak hadir. Oke? Oke, mantap. Ya, oke. Untuk Anissa ada Anissa? Anissa ada ya? Oke, ada. Udah untuk Aziz, ada Aziz? Aziz, oke ada. Kemudian tadi Abdul ada Abdul, oke ada ya. Oke. Karena Bapak absen tidak ada yang tidak hadir, alhamdulillah kalian hadir semua. Oke langsung saja Bapak di sini akan menerangkan materi yaitu tentang persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus itu apa sih? Ada yang tahu belum sebelumnya? Belum ada ya? Oke. Kita ambil kehidupan sehari-hari ya yang kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya apa ya? Tangga. Nah, tangga yang di sekolah kita itu juga terdapat persamaan garis lurus. Nah, contohnya apa? Nah, di situ tangga kan ada kemiringan ya. Kemiringan tangga itu kan bisa ditentukan. Nah, bisa ditentukan oleh apa? Persamaan garis lurus itu. Nah, persamaan garis lurus itu juga memiliki nilai loh. Ketika suatu tangga memiliki nilai persamaan memiliki kemiringan, itu tukang itu memikirkan gitu, memikirkan sematang-matangnya ketika kemiringan tangga itu sudutnya berapa gitu kan. Mana mungkin sih tangga bentuk sudutnya itu 90 derajat kan nggak mungkin ya. Nah, gimana caranya si tukang itu bisa menentukan sudutnya gitu, maksudnya menentukan nilai kemiringannya gitu kan, menentukan nilai kemiringannya sehingga kita menaiki tangga tersebut itu nyaman gitu, enak gitu, tidak merasa susah gitu kan. Kemudian juga ada contoh lain kemiringan di mana jalan. Nah, contohnya di Jalan Lembang, kemudian di tol juga ada. Nah, kita ambil aja ya di Jalan Lembang. Nah, di Jalan Lembang kan ada jalan yang naik dan ada jalan yang turun, ya kan? Nah, di mana arsitek dan arsitek untuk membuat jalan itu dia menghitung gitu, kira-kira kemiringan jalannya tuh berapa derajat sih, kemiringannya tuh berapa derajat ketika kita bisa menaiki jalan tersebut. Nah, mobil atau motor itu tidak bisa menaiki jalan tanjakan itu dengan kemiringan yang sangat curam gitu. Itu sangat berbahaya, makanya dihitung dengan sedemikian rupa gitu, sematang-matangnya sehingga tidak ada kecelakaan seperti itu. Itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kemudian pengertian persamaan garis lurus itu apa ya sebenarnya? Oke. Kita bisa baca di sini, persamaan garis lurus adalah suatu fungsi yang apabila digambarkan ke dalam bidang kartesius akan berbentuk garis lurus. Nah, tadi apa yang bisa dipahami ya? Adalah suatu fungsi yang apabila digambarkan ke dalam bidang kartesius akan berbentuk garis lurus. Oke. Nah, garis lurus ini, tanda kutip, garis lurus ini mempunyai nilai kemiringan. Nah, suatu kemiringan suatu garis yang dinamakan gradien. Nah, seperti itu. Jadi garis lurus ini mempunyai nilai kemiringan yang dimana dinamakan gradien atau M, seperti itu. Nah, bentuk umumnya yaitu bisa kita lihat
Y sama dengan mx plus c, di mana m itu apa? Gradien atau kemiringan. Kemudian di situ ada x dan y. Nah, x dan y itu apa? Variabel. Kemudian ada nilai c. Nah, c itu apa? Konstanta. Oke. Ini secara pengertian dan bentuk umum persamaan garis lurus. Oke, nah gimana sih cara menentukan gradien atau nilai kemiringan? Nah, di sini ada beberapa cara untuk menentukan nilai kemiringan atau gradien. Yaitu pertama, garis melalui dua titik, yaitu dua titik itu x1 x1 y1 dan x2 y2. Nah, gradien m di mana yaitu rumusnya y2 dikurangi y1 per x2 dikurangi x1. Nah, nanti bentuk kemiringannya seperti ini nih. Bentuk persamaan garis lurusnya. Kemudian yang kedua yaitu ada jika diketahui dua titik yang dilalui garis yaitu x1 y1 dan x2 y2, maka rumusnya itu bisa menggunakan y dikurangi y1 per y2 dikurangi y1 sama dengan x dikurangi x1 per x2 dikurangi x1. Ini beberapa cara untuk mencari nilai gradien atau nilai kemiringan seperti itu. Nah, mungkin langsung saja kita ke contoh soal ya, biar tidak bingung gimana cara pengaplikasiannya. Nah, sebelumnya Bapak di sini akan menggunakan media, yaitu dengan menggunakan media aplikasi GeoGebra. Nah, di aplikasi tersebut kita bisa bisa melihat gitu bentuk persamaannya gitu, persamaan garis lurusnya gitu, untuk garisnya gimana gitu. Nanti kita bisa memasukkan nilai tersebut gitu di aplikasi tersebut. Nanti Bapak jelaskan ya. Oke, di sini ada contoh soal yaitu tentang melalui dua titik gitu ya. Nah, kita baca aja langsung, yaitu gradien garis lurus yang melalui titik 5 dan 2 dan 5,2 dan min 1,8 adalah, nah kita tadi menggunakan rumus ini. Nah, kita menggunakan rumus ini karena ini melalui dua titik gitu kan, ada dua titik. Nah, langsung saja Y2 nya yaitu 8, kemudian Y1 yaitu 2, kemudian 2 sana, kemudian x2 yaitu min 1, kemudian x1 yaitu adalah 5. Jadi 8 dikurangi 2 yaitu hasilnya 6, kemudian min 1 dikurangi 5 yaitu hasilnya min 6. Jadi 6 dibagi min 6 hasilnya yaitu adalah min 1. Nah, ini adalah contoh soal tentang garis yang melalui dua titik. Oke. Nah, ada contoh soal lain yaitu tadi udah ya contoh soalnya tentang persamaan garis lurus. Itu cuma sebagian, masih ada banyak lagi gitu kan tentang mengerjakan cara-caranya gitu kan, dengan rumus-rumus yang berbeda juga. Mungkin itu tadi sekilas doang. Nah, sekarang gimana sih cara menggambar grafik dari persamaan garis lurus? Nah, di sini ada sebuah bisa dibilang contoh gitu kan ya. Nah, di sini Bapak tuliskan, gambarlah grafik dari persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan 3x dikurangi 9. Nah, gimana sih bentuk grafiknya? Oke, kita cara menentukan nilai grafiknya yaitu pertama kita di sini cari titik potong sumbu x. Nah, cari titik potong sumbu x itu gimana? Cari potong sumbu x yaitu dengan tadi nilai itu berapa? Persamaannya Y sama dengan 3x dikurangi 9. Nah, kemudian kita rubah Y-nya yaitu menjadi 0, ya kan? Nah, kita rubah Y menjadi 0. Jadi 0 sama dengan 3x dikurangi 9. Nah, karena di sini kita menghilangkan mencari nilai x, maka kita harus menghilangkan nilai 9 ini nih, kurangi 9. Maka nanti di sini kita jumlahkan semua gitu di kedua ruas. Nah, contohnya di sini kan kedua ruas itu ini ada dua ruas ya, 0 sama 3x dikurangi 9. Jadi 9 sama dengan 3x. Nah, min 9-nya kemana? Habis karena ditambahkan dengan nilai 9. Jadi hasilnya 9 sama dengan 3x. Nah,
9 sama dengan 3x. Kemudian kemudian dibagi menjadi 3. Oke, dibagi 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Karena 1 tidak usah dituliskan, jadi x. Jadi sama dengan 3 sama dengan x. Nah, kita bisa lihat yaitu nilainya 3,0. Oke. Itu tadi mencari titik sumbu x. Nah, kemudian kita mencari titik potong sumbu y. Nah, gimana sih cara mencari titik sumbu y? Nah, nilai persamaannya kita tulis lagi, y sama dengan 3x. Y sama dengan 3x dikurangi 9. Kemudian y sama dengan 3. Nah, ini 0, masukin x-nya. 0, 3 kali 0 dikurangi 9. Karena 3 kali 0 hasilnya 0, jadi tidak bisa dituliskan, maka yaitu y sama dengan min 9. Maka diketahui yaitu 0, min 9. Ya. Kita bisa lihat grafiknya yang di sini. Nah, tadi kan ini sumbu x, titik potong sumbu x. Titik potong sumbu x yaitu tadi 3,0. 3,0 diperkirakan berada di titik sebelah sini, oke? Di sumbu x. Kemudian sumbu y-nya berapa? 0,9. 0,9 kita mungkinkan berada di titik sebelah sini. 0,0 di sini ada 0, di sini min 9. Ya, jadi titiknya di sini. Kemudian ini sudah diketahui titik-titiknya, maka kita tarik gitu garisnya ya. Maka kita tarik garisnya. Nah, ini adalah cara mencari grafik dari persamaan menggambar grafik dari persamaan garis lurus ya. Ini secara secara sistematis gitu, secara manual. Nah, seperti Bapak yang jelaskan tadi di awal, itu kita juga mencari gambar grafik dari persamaan garis lurus melalui aplikasi, yaitu aplikasi GeoGebra. Oke, Bapak jelaskan ya melalui aplikasi GeoGebra. Oke, ini adalah tampilan dari aplikasi GeoGebra. Nah, di sini terdapat ada jabar, kemudian mau dicarinya titik kayak gimana, ada di sini titik potong, kemudian ya banyaklah menu-menunya di sini gitu tuh, ada ekstrim dan lain-lain. Kemudian sih ada tabel. Oke, ini adalah tampilan dari aplikasi GeoGebra. Nah, tadi kan kita udah mencari nilai persamaan garis lurus dari y sama dengan 3x dikurangi 9 berada di titik 3,0 itu di sumbu x, dan di sumbu y yaitu 0 dan 0, min 9 ya tadi ya. Oke, kita buktikan lagi di sini ya. Nah, gimana caranya? Nah, di sini ada masukan. Kemudian kita nyari y ya, tadi y sama dengan 3x dikurangi 9. Nah, ini berada di titik berapa? Ini bener nggak tadi yang kita gambar itu? Nah, benar. Dia berada di titik 3,0 dan 0, min 9 di sumbu y, dan sumbu x-nya yaitu 3,0. Ini adalah tampilan dari ini adalah grafik dari aplikasi GeoGebra-nya. Berarti kita tadi menggambar itu benar ya. Nah, ini tadi y sama dengan 3x dikurangi 9. Coba kita cari lagi di angka y sama dengan berapa ya? Y sama dengan 6x. 6. Kok nggak bisa? Ntar kita coba lagi. Y sama dengan, oke, kita rubah aja berarti di sini.
Ini kan tadi bener ya. Oke, kita rubah aja. Y sama dengan 5x ditambah 9. Bisa nggak? Ada nggak? Nah, dia berubah posisinya. Mana ini? Kita lihat dia berada di titik min 1,8 min 1,8,0. Kemudian dia ada di 0,9. Coba kita cari lagi, misalnya nyari nilai X. Kita nyari nilai X, dia nyari nilai X. X sama dengan berapa? 2Y dikurangi deh. 2Y dikurangi 6. Nah, bentuknya di sini dia berpotongan. Sumbu X-nya adalah min 6,0, kemudian sumbu Y-nya yaitu 0,3, dan dia berpotongan di 0,3. Seperti itu. Ya. Oke. Paham ya? Ini sangat bagus ini aplikasinya untuk mencari gambar grafiknya gitu kan. Jadi langsung ketemu gitu di titik berapanya gitu. Seperti itu. Mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Oke, mungkin cukup sampai di sini yang Bapak bisa sampaikan tentang materi persamaan garis lurus. Itu tadi tentang pengertian persamaan garis lurus itu apa, kemudian contoh soalnya tuh kayak gimana, kemudian mencari mencari gambar grafik persamaan garis lurus itu kayak gimana dengan cara manual dan dengan cara menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi GeoGebra ya. Oke, semoga apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami dan bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.